zinata arsyihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim mabarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ia sikap yang lebih baik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat, lambat, hitungan detik, bahkan bisa sangat sekejap. Kita semua pasti akan berjumpa kembali dengan Allah Azza wa Jalla. Suka tidak suka, kita semua pasti akan merasakan goncangan syakaratil maut. Kita akan berpaling kembali ke kampung halaman kita, Darul Akhirah. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kecuali langkah takwa, langkah iman, langkah Islam senantiasa menyertai kita hingga detik kematian menjemput kita. Kita yang telah divonis mati oleh Allah tentu terus bermohon kepada-Nya. Kelak saat Allah pulangkan kita, Allah pulangkan dalam keadaan terbaik membawa iman. Wafat kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah semoga salawat ta'zim kita dan salam mahabbah kita Allah kembalikan untuk kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amma sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya'us sunnah sejatinya yang kelak nanti akan menghantarkan kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan dan pertemuannya yang sangat kita nantikan, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini hari kelima kita perkenankan semua kita bisa menikmati hidangan ilahi Allah. Salat di awal waktu dengan berjamaah di rumah Allah. Dilanjut kita mengaji dan mengkaji ayat Allah Azza wa Jalla. Ya Masya Allah, siang ini sangat luar biasa kehadiran ikhwah pada kesempatan zuhur hari ini memenuhi panggilannya. Semoga menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita. Allah penuhi apa yang menjadi hajat kita, dan Allah bahagiakan semua kita. Bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan jika mengawali kajian tuhur kita hari ini, saya kutipkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqatul ilm." Berbahagianya kita siang ini didudukan di majlis taman surga. Begitulah sabda Rasul Muhammad SAW, "Jika kalian melewati taman surga, maka mampirlah." Belum terbenak di hati para sahabat apa ia ada taman surga di muka bumi ini. Maka mereka pun bertanya, "Apa itu taman surga ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqatul ilm." Tempat di mana mereka mengaji, mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, majlis ilmu. Ma ijtama'a min qaumin yatluna kitaballah wa yatadarrasuna illa haffathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum duduk mereka lalu mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla kecuali menyita perhatian para malaikat Allah, kecuali
Allah menenggelamkan dalam lautan rahmatnya, kecuali Allah hujani hatinya dengan ketenangan, kecuali semakin Allah banggakan mereka di hadapan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka berbahagianya semua kita di saat kita sedang melaparkan hati semua kita dan jasad kita memenuhi perintah Allah untuk bersiam dan qiyam Ramadan. Kita masih sempat untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang insya Allah kehadiran kita menjadikan Allah pun ridha. Dan sebagaimana tema kita siang ini, Ramadan terbaik, semoga asbab di antaranya Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik semua kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-saimin as-saimat yang berbahagia. Abdullah ibn Abbas, sepupu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Rasul putra Abdullah, berbeda ibu dengan Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kali waktu pernah ditanya, su'ila ayyu khairul a'mal wa ayyu khairul yaum wa ayyu khairul syahr. Apa amal terbaik, apa hari terbaik, dan apa bulan terbaik? Dijawab demikian, maka beliau menjawabnya, as-salat ala waqtiha. Amal terbaik itu solat di waktunya, tepat pada waktu awal di mana kumandang adzan disampaikan. Hari terbaik adalah hari Jumat, dan bulan terbaik itu adalah bulan Ramadan. Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar dalam kemuliaan. Segala sesuatu jika diiringkan dengan Al-Quran maka pasti dalam kemuliaan Allah, selalu dimuliakan oleh Allah. Malaikat Jibril alaihissalam sama rata. Sebelum akhirnya Allah punya penugasan kepada beliau untuk menghantarkan Al-Quran. Sama kedudukannya, sama rata dengan malaikat yang lain. Maka penugasan menghantarkan Al-Quran, jadilah ia sebagai sayyidun malaika. Nabi tercinta kita Nabi Muhammad SAW pun menjadi sayyidul anbiya wal mursalin oleh karena menerima Al-Quran. Malam itu di mana Al-Quran turun sebagai momen awalnya menjadi sayyidul layal, Lailatul Qadar. Menjadi mulia malam itu tersebab oleh Al-Quran. Bulan itu pun di mana turun Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, menjadi sayyidul syuhur, menjadi penghulu pembukanya bulan-bulan. Kita yang menerima Al-Quran, kita yang menjadi objek Al-Quran, menjadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Maka kutipan ini ingin menghantarkan bahwa jika semua kita ingin Ramadan kita terbaik, maka ikutkan apa yang dimaksudkan sebagai yang terbaik itu. Ternyata ada kata kunci oleh karena Al-Quran. Bahkan kenapa diletakkan kemudian 183 surah Al-Baqarah, 184, 185 dan 186, bahkan 187 surah Al-Baqarah adalah rangkaian paketan dari Ramadan. Kita hanya tahu bahwa Ramadan hanya ansih tentang puasa. La, tidak. Ramadan tidak hanya segalanya tentang puasa. Bahkan ada momen di mana Ramadan itu menjadi terbaik ketika kita membangun ibadah dan amal saleh sebagaimana dulu Nabi mencontohkannya kepada kita. Kenapa sampai Sayyidul Malaikat Jibril alaihissalam harus bersentuhan lutut dengan Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengecek muraja' Al-Quran? Karena ada yang dititipkan kepada kita. Kalau 183 adalah kaitan tentang kita berpuasa, maka ayat-ayat berikutnya adalah tentang kaitan-kaitan apa yang harus kita iringkan selama bulan Ramadan ini. Amalan-amalan itulah akan menjadikan Ramadan kita terbaik. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Maka rasanya terkoreksi kita mendapati umur hingga Ramadan, namun tidak juga bersegera sebagaimana kita pun menyiapkan diri dengan puasa juga dengan Al-Quran.
Bukankah dalam satu hadis disebutkan bahwa nanti di hari pengadilan dua entitas ini akan melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Dua sosok ini akan menghadap Allah dan punya tugas mulia memberikan syafaat kepada pelakunya. Yang pertama, perkenankan ya Rab, saya sepanjang siang sepanjang malam dia menjaga hatinya untuk selalu dekat dengan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Allah pun mengizinkan. Al-Quran kelak menjadi pemberi syafaat kita saat kita di hari pengadilan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah di siang hari dia menjaga aku untuk tidak membatalkan puasa, padahal semuanya halal. Yang dimakan biasa halal, tapi diharamkannya di siang hari. Istrinya, suaminya adalah halal. Di waktu di siang hari diharamkannya karena aku. Malamnya dia qiyam, dia bangun dengan ibadah. Dia mendekat diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka atas itu izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Allah pun mengizinkan. Ternyata dua hal ini bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan. Ramadan dengan puasanya dan Al-Quran dengan khas kapasitasnya. Maka Ramadan menjadi terbaik ketika kita benarkan cara puasa kita dan berikutnya persahabatkan kita dengan Al-Quran. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Berbincang tentang bagaimana puasanya Nabi SAW adalah kebiasaan ini terjadi di satu masyarakat di Hadramaut, Yaman. Bagaimana mereka anak-anak usia belum mencapai usia 10 tahun. Ada seakan sudah menjadi kebiasaan mereka. 2 hari Ramadan berlalu, mereka sudah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Hatam Al-Qur'an itu pun termasuk dianggap sebagai terlambat. 2 hari hatam Al-Qur'an. Berarti 1 hari 15 juz dihatamkan dan 1 hari berikutnya menuntaskan sisa dari 15 juz yang lain. Usia 10 tahun sudah menjadi kebiasaan untuk menghatamkan Al-Quran. Pertanyaan kita, kok bisa mereka seakan terpacu adrenalin kebiasaan mereka untuk bersegera menghatamkan Al-Quran? Ternyata inilah kata kunci, idza qurirat qarrat. Karena biasa, maka bisa. Karena dia membiasakan, maka menjadi bisa. Kalau misalkan menghitung 2 hari, berarti 1 hari dia mampu berapa kali juz yang dia hatamkan. Kalau kemudian ada yang membedah, sungguhnya untuk kapasitas mereka yang sudah terbiasa, memang mereka punya kebiasaan itu. Kita mengambil waktu sholat dan kita bermain di antara waktu sholat kita. Dan bukankah ada kalimat Nabi SAW, intidar salat ba'da salah. Dia akan menantikan salat padahal baru saja selesai salat. Artinya apa? Acuannya, titiknya, startingnya adalah dari salat. Kalaulah salat yang menjadi ukuran kita untuk mendekat dengan Al-Quran, lalu kita atur dengan sedemikian rupa bagaimana kita dekat dengan Al-Quran dibacanya dan sampai berapa juz yang kita bacakan, maka rasanya 2 hari atau 3 hari itu bisa kita selesaikan. 5 kali salat kita menghadap Allah. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Sebelum salat ada qabliyah, sayap dari salat sebagai rawatib. Itu kita munculkan kebiasaan untuk membaca Al-Quran. 1 juz, 2 juz. Berarti ada qabliyah, ada ba'diyah. Ba'diyah, kalau 1 juz itu bisa ditunaikan 1 jam kurang, berarti kita butuh waktu untuk persiapan menjelang salat dan setelah salat itu 1 juz. Maka ikhwah, hal yang bukan suatu utopik kita nggak bisa melakukan, sangat bisa. Ya. Ada meski yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan hak-hak Al-Quran kalau itu adalah kejarannya untuk menghatamkan Al-Quran?
dalam dunia qiraatul Quran, dalam dunia Quran itu ada tentang 3 model bacaan Quran. Ya, 3 modul. Pertama tahqiq, yang kedua tadwir, yang ketiga hadar. Kalau tahqiq, dia membaca dengan hak-hak huruf Al-Quran yang biasa dibaca semua hidup. Dan ini untuk anak-anak yang sedang belajar ataupun kita yang sedang belajar Al-Quran. Maka hidupkan semua hak-haknya, ditunaikan semua haknya, termasuk makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya dan segala halnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut madhab Imam Syafi'i, model tahqiq ini sayang tidak direkomendasi untuk menjadi imam. Ya. Model yang kedua, tadwir. Tadwir biasa kita dengar dari imam-imam masjid yang diharam, ya, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mat tabi'i 1 alif, ya. Mat jaiz munfasil 1,5 dan seterusnya. Itu standar bacaan. Itu model tadwir. Ini yang disebut dengan tadwir, 1 juz kurang selesai. Ya. Ada lagi yang model hadar. Hadar ini kadang dibaca dalam 1 kali napas sampai 1 surah. Misalkan Fatihah 7 ayat. Itu dipanjang, dibaca wasal semuanya. Ya. Hadar sebagaimana tahqiq itu baik dibaca oleh kelompoknya, golongannya, tapi sayang tidak dipakai untuk sholat, untuk menjadi imam sholat. Ya. Model yang membaca dalam 1 napas sampai 7 ayat misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk imam tidak direkomend. Meski untuk tarawih pasti akan banyak penyuka, banyak fansnya. Ya, tapi sayang, ya, ini oleh Imam Syafi'i pun dianggap makruh jatuhnya. Viral di kita, ya. TikTokan kita bagaimana hanya 10 menit 23 rakaat. Kelar dengan membaca patas eksekutif, ya, kelas, ya. Ini tidak dipakai untuk imam salat. Kapan dipakainya? Untuk ini. Anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran, yang mereka mengejar untuk kuat, nempel, bukan di hati, bukan di pikiran mereka, bukan di otak mereka, tapi di lisan. Bagaimana Al-Quran itu disimpan di sini, sehingga refleks. Kita saja kan nggak pernah menghafalkan, bisa basmalah, bisa Fatihah, tapi langsung nyambung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu mereka. Jadi mereka bacanya dengan model hadar. Kembali. Jadi ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dengan model kita hadar bagi yang sudah punya hafalan kuat, maka amat sangat mungkin. Bahkan sedikit kita melihat hazanah peradaban terdahulu, bagaimana Ramadan itu benar-benar bulan Al-Quran, Syahrul Quran, itu berasa sekali di Mesir misalkan. Bagaimana seorang Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i yang punya kemudian kebiasaan menjelang Ramadan tiba menutup kitab risalahnya, menutup kitab Al-Umnya, menuju kitab-kitab fiqihnya. Bahkan menganjurkan sudah saatnya Anda bersiap untuk menyambut bulan Al-Quran. Dan itu dibuktikan oleh beliau. Beliau berapa kali menghatamkan Al-Quran selama Ramadan? 60 kali hatam Al-Quran. Menghitungnya 1 hari 2 kali hatam Al-Quran. 1 sepanjang siang menuju malam beliau menghatamkan 1 mushaf. Dari mulai masuknya malam hingga menuju siang menghatamkan 1 mushaf. Berarti 1 hari 2 kali hatam Al-Quran. Wakhtilafil laili wan nahar adalah acuan beliau. Untuk kelas beliau yang Al-Quran sudah di sini. Usia 4 tahun beliau sudah menghatamkan Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Ya. Artinya ada yang bisa seperti itu, ada. Ya. Dan imam-imam lain pun sama. Bagaimana mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai wiridan mereka, sebagai zikiran mereka. Itu dikatakan bahwa afdhalu dzikri qiraatul Quran. Jika Anda ingin mengatakan bahwa sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran, ini dalam kapasitasnya. Dia punya hafalan simpanan yang kuat, lalu dijadikan sebagai bagian penting untuk menghidupkan helaan nafas dia dengan Al-Quran. Baik ikhwatal iman rahmatullah ta'ala. Rumus ini menjadi benar. NB, PB plus, ya,
sama dengan HB, bahkan HTB. Ya. NB niat baik, ya. PB proses yang baik, plus niat baik diiringi dengan proses yang baik, maka pasti hasilnya baik bahkan terbaik. Anak-anak di Yaman itu saban malam mereka mengiringkan niat. Kita kan cuma tahunya nawaitu soma ghadin. Bagi Imam Syafi'i, kullal laila, setiap malam itu harus menghadirkan niat. Ya, melafadzkan niat. Sunnah menghadirkan, artinya itu adalah bagian yang dimaksud dengan rukunnya puasa. Ya. Bagi Imam Abu Hanifah, satu malam di awal itu sudah mencukupi, ya, untuk mengcover satu bulan itu. Artinya, ya, harus ada niat. Dan mereka, bukan itu redaksi yang biasa dipakai. Itu sudah hatam bagi mereka. Mereka menambahkan, seperti misalkan redaksi yang kita dengar di komunitas mereka. Saban malam selesai mereka tarawih, dan tarawihnya hampir jam 12 selesai. 12 malam baru selesai. Ya. Nawaina kama nawahun Nabi SAW wassalafus salih min alil bait al-kiram wassahabatil anam. Saban malam mereka diminta untuk menghadirkan niat. Saya berniat puasa sebagaimana dulu Nabi dan para sahabat-sahabat terdahulu yang mulia dan para keluarganya yang terdahulu yang mulia itu meniatkan puasanya. Jadi standar niatnya Nabi SAW dengan para sahabatnya. Niatnya benar dihidupkan. Karena innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ternyata tolak ukurnya itu dari niatnya, perbaiki niat. Redaksi pertama itu. Redaksi yang kedua, nawaina al-muhafadhah ala tahqiqis siyam wal qiyam. Ya. Saya berniat atau kami berniat malam ini untuk esok hari menjaga amal-amal puasa Ramadan. Jadi bukan hanya puasanya saja. Kalau kita menggeser bagaimana konsep puasanya Imam Al-Ghazali, ya, membagi 3 puasa, ada shaumul umum, shaumul khusus, dan shaumul khususil khusus. Puasa keumuman, umum, ya, hanya perut dan di bawah perut yang dijaga. Tapi untuk puasa yang khusus, bukan itu perhatiannya, itu sudah hatam, emang harus dijaga, itulah syariatnya. Dia ingin menaikkan levelnya. Dalam hal ini apa? Nggak pernah ada waktu kosong kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membatalkan kalau syariat, sesuatu yang masuk ke dalam semua yang berlubang, mulut dan yang lainnya. Tapi kalau bagi puasa yang khusus, sesuatu yang akan menggugurkan pahala puasa, misalkan ghibah, ya, gosip, suka ngomongin orang, namimah, ya, bohong, dusta. Di malam hari itu mereka meniatkan itu. Saya berniat besok hari untuk tidak ngomongin orang. Saya berniat untuk esok hari tidak begini. Disebutkan. Ada 7 redaksi mereka baca saban malam. Lalu besok harinya ternyata niat itu benar-benar mengeluarkan vibrasi, gelombang yang sangat kuat. Malu dengan malam dia berniat, masa siang hari masih dia, lebih kuat dengan tayangan-tayangan yang dilihatnya. Yang semua serba dunia. Bukan dengan Al-Quran. Tidak mungkin misalnya dipakai untuk dunia. Tidak untuk Al-Quran. Tidak mungkin kerjaannya ngebohong, ngebangun kebohongan dan seterusnya. Ternyata niat itu menjadi hal penting. Lalu kemudian ikuti esok harinya. Dan pasti hasilnya akan terbaik. Terakhir, Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah sabdanya menyebutkan, Innallaha yuhibbu abdan idza sana'a syai'an ayyuhsinahu. Sungguh Allah teramat mencintai seorang hamba jika ia berbuat sesuatu selalu yang terbaik. Ayyuhsinahu. Niatnya niat yang terbaik. Prosesnya jalaninya yang terbaik. Quran dibaca, doa diperbanyak, likasratis sadaqah, sedekah juga kita keluarkan, lalu mengisi waktu selalu dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, membantu sesama. Jangan sampai ada yang rusak, yang cacat, yang akhirnya menyebabkan Allah tidak ridha. Bukankah ulama-ulama kita dulu mengajarkan doa ini dibaca, terutama menjelang-jelang kita berbuka. Karena itu adalah indas saim, indal iftar, ya, doa saim indal iftar mustajab. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta sama Allah, Allah ridha dengan kita. Allah ridha dengan apapun yang kita lakukan. Apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan. Yang akan menjadikan apa?
terbuka lebar pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia itu berangkat dari bagaimana menyisir waktu-waktu, dia jelajahi dengan amal-amal yang ada percontohannya di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatul iman, 5 menit menjelang jam 1 diamanahi untuk membuka line tanya jawab, maka saya sudahi saja pengantar ini dan kami serahkan kepada moderator. Silakan. Syukran kasiran Ustaz atas materinya. Baik teman-teman jamaah, masih ada sisa cukup waktu. Kami buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya seputar materi kajian siang ini. Silakan. Sepertinya enggak ada Ustaz. Mungkin sebelum ditutup, tafadhol Ustaz untuk doa bersama dipimpin. Ikhwatul iman, mari kita angkat tangan, kita mohon kepada Allah. Hakul yakin, Allah yang maha tahu segala-galanya tentang kita. Allah yang maha transparan menembus alam batin semua kita. Tidak akan menyanyiakan sekecil apapun kebaikan kita, kecuali pasti harapan kita Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik semua kita, yang menghadirkan nilai ketakwaan, mengembalikan kita pada kesucian dan meraihkan kita dengan kemenangan. Segala halnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad karimil aba'i wal ummahat adada ma yaliku bi kamalillah wa kama yaliku bi kamalih adada hasanati sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana bi umurana wa 'azzim bi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa asir bihi maqasidana waqdi jami' hajatuna ilaikal kasir. Yassir lana ya Allah, yassir wa la tu'assir. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, yassir muradi fadlikal wasi. Ya ghani ya hamid, ya mughni ya mu'id, ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya muhawwil al ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Kami dapat ampunan setelah kami wafat. Ringankan semua kami menghadapi goncangan syakaratil maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Kelak perjumpakan semua kami menghadap-Mu ya Allah. Perkenankan lisan ini terakhir mengucapkan kalimat tauhid ya Allah. Wafatkan semua kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, catat semua nama kami sebagai ahli surga-Mu ya Rabb, yang kelak berkumpul kembali dengan Nabi tercinta kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga tercinta kami ya Allah, kelak masukkan dalam surga-Mu dan menatap indah wajah-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik semua kami ya Allah. Lebih kuat akidah kami, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk dalam solat kami, lebih tekun ibadah kami ya Allah. Santun dan mulia akhlak kami, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kami, berkahi persahabatan dakwah kami ya Allah, berkah untuk Indonesia tercinta kami ya Allah, berkah untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbana. Keluarkan semua kami dari Ramadan nanti ya Allah dalam keadaan semua kami bersih suci lahir batin ya Allah. Minal aidin wal faizin, raihkan kemenangan yang sesungguhnya untuk kami semua ya Allah, terbebas dari api neraka-Mu ya Allah, memasukkan semua kami dalam surga-Mu ya Allah. Sehat wal afiat lahir batin kami ya Rabb. Anugerahkan hadiah terindah untuk semua kami di Ramadan ini ya Allah, berupa malam Lailatul Qadar ya Rabb. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wa iqamatiha. Karuniakan semua kami ya Rabb, saat Kau perkenankan Lailatul Qadar turun kepada kami ya Allah, kami sedang menikmati taqarrub kepadamu ya Allah, kami menikmati qiyamul lail kami ya Allah, yang membersamai orang-orang yang kami cinta ya Allah, turut serta membersamai kami i'tikaf di rumah-Mu ya Allah, menghabiskan waktu dengan bacaan Al-Quran ya Allah, menghabiskan waktu dengan berzikir bermunajat kepadamu ya Allah, menghabiskan waktu hanya untuk mencari ridha dan surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, untuk keluarga kami yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Tahun yang lalu masih bersama dengan kami ya Allah, kini sudah berpulang menghadap-Mu ya Rabb.
Jadikan kuburnya taman di antara taman surga-Mu ya Allah. Catat namanya sebagai ahli surga-Mu ya Allah. Raudhatan min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Luas terang benderang ya Allah. Surga sebelum surga sebenarnya kelak nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bahagiakan semua kami. Bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia nanti di sana dalam jannah surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.